Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya buat teman-teman semuanya. Ini agak telat ya, saya update videonya, tapi nggak apa-apa ya kan. Tadi teman-teman sudah nonton apa belum tentang peraturan dari bunga-bunga yang ditetapkan oleh pihak OJK, yang mana itu harus dipatuhi oleh pihak pinjol. Jadi nggak ada cerita, oh pihak pinjol sengaja memberikan bunga tinggi, pihak pinjol memberikan denda besar. Nggak ada. Semuanya sudah tertuang dalam POJK, itu sudah tertuang. Jadi kalau ada pinjol misalnya sengaja menerapkan bunga tinggi, itu Anda nggak usah bayar lagi. Nanti setelah video ini Anda juga bisa tonton itu ya. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang menghilang. Dia pengen menghilang atau bebas dari pinjol supaya tidak terjadi lagi gali lubang tutup lubang. Mungkin teman-teman semuanya juga banyak ya yang menginginkan bagaimana sih cara menghilang dari pinjol, bagaimana sih supaya kita tidak ditagih lagi, kita tidak diteror lagi. Oke, ini ada pertanyaan, mungkin Anda bisa lihat di sebelah saya dulu. Kak, boleh bantu saya? Saya mau menghilang dari pinjol, ada pundi, mau galbay, soalnya capek gali lubang tutup lubang. Tapi takut data kesebar, aku pinjam karena kebutuhan keluarga kemarin jadi membengkak. Oke, kalau Anda pengen menghilang dari pinjol, sebenarnya menghilang dari pinjol itu gampang. Tapi teman-teman juga harus sadar, ketika kita menyatakan tidak mampu bayar, ketika kita menyatakan tidak sanggup bayar, memang ada problem atau sebuah risiko yang harus kita hadapi. Risikonya seperti apa ya? Kemungkinan mungkin dia akan melakukan teroran gitu ya kan. Seperti yang saya sampaikan ini, soalnya capek gali lubang tutup lubang, tapi aku pinjam tapi takut dataku kesebar gitu loh. Kalau untuk soal sebar data, soal pinjol legal itu dia tidak boleh melakukan penyebaran data. Ya kan, menyebar data ke kontak-kontak, ke orang-orang sekitar kita yang jelas di luar dari kontak darurat, itu tidak boleh gitu. Tapi kalau soal dia melakukan penagihan kepada kita, atau mereka menanyakan keberadaan kita kepada kontak darurat, itu sah-sah aja. Tapi jangan sampai mereka menagih juga ke kontak kita. Ya, tapi terlepas dari hal itu, boleh atau tidaknya itu ya, walaupun itu dilarang oleh OJK, tapi tetap aja pinjol-pinjol itu melakukan hal-hal seperti itu untuk melakukan penekanan terhadap diri kita. Kan kita tahu juga selama ini bahwasanya kekuatan dari pinjol itu adalah data-data yang ada di smartphone kita. Jadi ketika mereka bertindak hal-hal seperti itu, contoh misalnya dari Anda pundi, yang Anda takutkan Anda telat bayar di Anda pundi karena memang benar nih, sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup lagi, tiba-tiba ada saudara Anda yang menyampaikan minta tolong dibayar hutang ke ada pundi, kata saudara Anda. Sementara saudara Anda ini tidak Anda jadikan sebagai kontak darurat, itu Anda catat nama aplikasinya, Anda tidak perlu bayar lagi. Karena OJK pun juga dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen, dilarang melakukan penagihan yang sifatnya mempermalukan. Makanya saya bilangin, kalau Anda takut soal disebarin data, pinjol legal itu tidak boleh lagi menyebarkan data. Kalaupun mereka melakukan hal yang seperti itu, biasanya mereka tidak lagi menyebutkan nama aplikasi ya. Dan habis itu, kalau Anda minta di sini, saya mau menghilang dari pinjol. Oke, kalau cara menghilang dari pinjol kan gampang. Tinggal Anda cabut kartu, hapus WA, reset HP ke dalam pabrik, sudah menghilang itu kan. Anda tidak akan ditagih lagi, Anda tidak akan diteror lagi. Tapi apakah utang akan selesai dengan hal begitu? Tidak. Tapi kalau hanya sebatas untuk menghilangkan teroran, menghilang dari pinjol, ya sudah, cabut aja nomor Anda, hapus WA Anda, reset HP ke dalam pabrik, udah selesai. Teroran mereka tidak ada lagi dan Anda juga menghilang. Terus apa yang harus Anda lakukan ke depannya? Jangan memikirkan pinjol lagi, tapi pikirkanlah bagaimana hidup Anda buat ke depannya ya. Habis itu mau galbay soalnya capek, tutup lubang gali lubang terus. Iya, kalau galbay ya sudah galbay. Yang penting lebih baik gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang, karena gali lubang tutup lubang itu tidak pernah menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau teman-teman semuanya ingin menghilang dari pinjol, itu gampang banget. Kalau menghilang itu kan dia, kekuatan dia kan cuma ada telepon tuh, WhatsApp sama email ya kan. Udah, buang aja yang itu. Telepon ganti nomornya, WhatsApp hapus WhatsAppnya, email ganti emailnya, udah selesai. Tapi jangan dipikirkan lagi. Kebiasaan dari teman-teman adalah ketika dia sudah ganti nomor, dia sudah hapus WhatsApp, dia sudah ganti email, tapi otak dia ke sana selalu setiap hari. Dia memikirkan, bang, saya sudah ganti nomor, saya sudah hapus WhatsApp, nanti datang nggak ya? Nanti mereka nyebarkan data nggak ya? Nanti tiba-tiba datang ke rumah nggak ya? Nanti saya dibawa polisi nggak ya? Itu drama namanya.
Ya, kalau mau menghilang ya sudah, Anda putus tuh kekuatan pinjol yang ada di tangan Anda. Ya kan, telepon tadi itu Anda putus semua komunikasinya, sudah luntur kekuatan mereka. Kalau misalnya mereka sebarkan data gimana Bang? Tadi kan sudah saya bilang, tidak boleh lagi menyebarkan data. Ya kan? Kalau misalnya ditemukan, Anda simpan buktinya dari pinjol mana dan Anda hentikan pembayarannya selamanya. Anda nggak perlu usahakan lagi, walaupun Anda ada duit nantinya nggak usah bayar lagi. Ngapain? Salah mereka. Kenapa mereka harus menyebarkan data kita? Ya kan? Kita mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email, tujuannya apa? Bukan tujuan kita lari dari hutang, tidak. Kita pengen pemikiran kita tenang. Jangan dihantu-hantui dulu. Ya kan? Jangan di chat setiap hari, diancam setiap hari, ditakut-takut setiap hari. Kan ini tujuan kita, bukan lari dari hutang kok. Tapi kalau mereka sampai menyebarkan data, catat nama aplikasinya, hentikan membayar. Oke? Jadi begitulah cara menghilang dari pinjol, ganti nomornya. Tapi kalau menghilang dari pemikiran, stop drama yang ada dalam diri Anda. Jangan Anda takut-takuti lagi diri Anda, memikirkan Anda akan dijemput paksa polisi, DC akan berkunjung ke rumah, aset-aset akan ditarik. Itu kan drama dalam pemikiran Anda. Coba berdamai dengan diri Anda sendiri, bahwasanya fakta yang Anda pikirkan itu tidak pernah terjadi. Ya, kalau enggak, teman-teman bisa lanjut nonton video ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini banyak banget ya yang mengeluhkan tentang pinjol dengan bunga tinggi gitu loh ya. Jadi dia kebingungan tuh Bang, gimana tuh Bang, pinjolnya menerapkan bunganya sangat tinggi gitu loh ya. Apalagi disampaikan pinjol yang mereka sebut itu adalah pinjol legal. Oke, saya ingat banget itu bahwa OJK pun juga menyampaikan tidak ada lagi pinjol yang menerapkan bunga tinggi gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka menerapkan bunga tinggi, jelas itu ilegal kan, seperti itu ya kan. Karena sesuai dengan aturan yang diterbitkan OJK juga melalui COJK nomor 19 tahun 2023, di sana telah diatur berapa besaran bunga yang diterapkan, berapa besaran denda kalau misalnya orang itu terlambat. Jadi tidak ada yang melampaui dari hal yang tertulis tersebut. Ya kan, ada pinjaman yang kurang dari 1 tahun sekian bunganya ya kan, ada pinjaman yang lebih dari 1 tahun sekian bunganya gitu. Jadi kalau teman-teman masih banyak menemukan praktek-praktek menyimpang di lapangan, itulah makanya judul video ini, stop membayar pinjol yang seperti ini. Ya, oke. Ini ada pertanyaan kenapa saya angkat dalam tema ini. Ini sebenarnya banyak yang bertanya tentang mereka keberatan dengan bunga-bunga pinjol ya kan. Ini saya ambil salah satu pertanyaan. Selamat pagi Pak, saya memiliki pinjaman di Indosatku. Bunga sangat tinggi dan tempo pendek. Kalau menagih sebelum jatuh tempo sudah diteror. Kalau diabaikan saja bisa apa tidak Pak? Oke. Kalau misalnya Anda meminjam di Indosatku sendiri adalah pinjol yang berizin di OJK dan mereka di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dan habis itu kalau mereka menerapkan bunga tinggi, berapa tingginya gitu loh. Nanti saya juga akan terangkan sama Anda berapa pinjol itu boleh menerapkan bunga per harinya, apalagi untuk pinjaman jangka pendek ya. Dan habis itu di sini kalau menagih sebelum jatuh tempo sudah diteror. Oke. Kenapa pinjol itu selalu menagih sebelum jatuh tempo? Itu jadi pertanyaan teman-teman semuanya. Mungkin di beberapa video saya sudah sering menjelaskan. Pinjol sengaja melakukan penagihan 1 hari atau 2 hari menjelang jatuh tempo. Supaya apa? Kalau misalnya Anda belum ada uang untuk 2 hari ke depan, hari ini Anda bisa gali lubang tutup lubang. Itulah tujuan dia mendesak Anda gitu loh. Mendorong Anda untuk apa? Kalau Anda hanya meminjam di satu aplikasi, masih bisa ada kesempatan 2 aplikasi lagi cair untuk menutupi aplikasi mereka. Jadi itulah tujuan mereka, gimana Anda ini bisa menggali lubang tutup lubang. Jadi dibikinlah Anda itu kepanikan, dibikinlah Anda itu teroran, dibikin Anda itu ancaman. Padahal kita jatuh temponya 2 hari lagi. Ya kan, itu dorongan dan itu jebakan sebenarnya untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang diteror atau sudah ditagih 2 hari menjelang jatuh tempo, ya, itu tolong catat aplikasinya dan hentikan pembayaran. Tapi ingat juga, ya, antara tagihan dan peringatan itu berbeda. Tapi kalau dia hanya sebatas mengingatkan, contoh, selamat siang, kami dari ini, kami hanya mengingatkan tanggal sekian Anda harus membayarkan tagihan Anda di aplikasi ini. Ya, terima kasih, jangan sampai terlambat. Contoh kayak gitu. Itu kan hanya sebatas mengingatkan. Tapi kalau dia bilangin,
kamu harus bayar juga gitu loh. Jangan sampai besok kamu nggak ada uang. Kalau besok kamu nggak ada uang, kita akan sebarkan datamu dan segala macam. Itu kan sudah lebih dari penekanan, bukan konsepnya mengingatkan lagi. Ya, itu harus teman-teman bedakan. Habis itu kalau diabaikan saja bisa apa tidak ya? Ya kalau misalnya Anda tidak mau merespon mereka ya bisa-bisa aja Anda mengabaikan, nggak perlu juga Anda tanggapi gitu loh. Ngapain? Kita kan nggak ada perjanjian juga. Ketika Anda telat bayar, Anda wajib merespon telepon kami. Ada seperti itu apa tidak? Ketika Anda tidak mampu bayar, Anda wajib balas chat WhatsApp kami. Ada seperti itu apa tidak? Kalau nggak ada, ya sudah gitu loh. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika Anda mengajukan pinjol, apakah pinjol ada kesepakatan dengan Anda? Kalau Anda telat bayar, kami akan teror Anda. Ya, kami akan teror Anda 2 hari menjelang jatuh tempo. Ada nggak peringatan seperti itu? Ya kan? Nggak ada, berarti ya udah abaikan aja. Nggak ada yang salah dalam hal itu ya. Oke, kita coba bahas tentang yang bunga tinggi tadi ya. Di sini biar teman-teman juga paham. Pelajari aturan baru pinjol 2024 bunga denda hingga penagihan. Oke. Di sini regulasi terkait pelaksanaan transaksi pinjaman online pinjol P2P lending terus dikembangkan. Hal ini demi meningkatkan perlindungan terhadap nasabah. Aturan baru ini dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pelayanan pendanaan bersama berbasis teknologi yang dikeluarkan 10 November 2023. Adapun aturan terbaru OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku mulai 2024, yang pertama, 1. Penurunan bunga dan biaya lain. Pemerintah mengatur besaran bunga pada pinjaman online. Hal itu tertuang dalam peta jalan pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan surat edaran COJK nomor 19 /COJK.06/2023. Dalam COJK terbaru, besaran bunga P2P lending kini diatur OJK. Otoritas membatasi bunga pinjol akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Sebelumnya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFBI menetapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4 per hari. Oke, paham ya? Kalau dulu sebelum keluar aturan COJK ini bunga pinjol itu 0,4 per hari. Kalau sekarang OJK cuma membolehkan 0,1, paling banyak 0,3. Jadi nggak ada lagi yang namanya 0,4 sampai 0,8, nggak ada lagi. Jadi 0,1 sampai 0,3. Sekarang yang bertanya tadi tentang Indosatku, berapa bunga yang diterapkan sama Anda? Nanti Anda kan bisa tuh jumlahkan pokok hutang Anda dan berapa mereka minta sama Anda. Untuk pengembaliannya nanti Anda bagi, dapat nggak 0,1 sampai 0,3. Kalau melebihi dari itu berarti sangat besar. Ya. Karena 0,3 aja itu sudah luar biasa besarnya. Dalam COJK nomor 19 COJK.06/2023, manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil termasuk bunga, margin bagi hasil biaya administrasi, biaya komisi, fee plafon, ujrah yang setara dengan biaya yang dimaksud, dan biaya lainnya. Selain denda keterlambatan, bea materai, dan pajak. Batas untuk bunga pinjol untuk pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun yaitu sebesar 0,3. Kurang dari 1 tahun paling besar itu 0,3. Ya, apalagi tadi itu tenornya berapa hari itu ya? Kurang dari 1 bulan ya, tenor pendek atau kayak mana? Per hari kalender dinilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024. Soal denda keterlambatan, ini juga teman-teman juga penting ya. Karena teman-teman itu selalu membungkus, "Bang, saya sudah telat bayar, itu bunganya nambah terus nggak?" Antara bunga dan denda itu harus dibedakan. Bunga itu berjalan dihitungnya sesuai lama tenor kredit Anda. Contoh hari ini Anda pencairan, kapan Anda harus melakukan pembayaran? Contoh 30 hari lagi, berarti bunganya dihitung hari ini sampai 30 hari ke depan. Setelah 30 hari ke depan Anda tidak mampu membayarkan, bunganya tidak bertambah, tapi yang berjalan adalah dendanya. Ya, jadi dibedakan. Ini soal dendanya nih. OJK juga mengatur
denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Untuk sektor produktif, denda mencapai 0,1% per hari pada 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Jadi menurun dia ya. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif 0,3 per hari mulai 2024 dan 0,2 per hari 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun menjadi 0,1 per hari 2025. Jadi sekarang ini Anda dibebankan 0,3%. Tahun depan kalau Anda tidak membayar juga dibebankan denda 0,2%. Tahun depannya lagi dibebankan juga denda 0,1%. Tapi saya ingat aturan OJK, denda bunga dan biaya lainnya tidak boleh melampaui 100%. Ya. Itu untuk dendanya. Habis itu lagi poin nomor 3 dalam COJK itu adalah tak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Jadi kalau masih ada teman-teman yang meminjam lebih dari 3 aplikasi, ya sudah, itu bonus sama Anda. Oke, ini sudah sering ya saya bahas ya. Oke, itu besaran bunga yang boleh dipakai oleh pihak pinjol. Jadi tidak ada lagi pinjol yang menggunakan bunga tinggi, denda tinggi, nggak ada lagi gitu loh. Dan untuk teman-teman juga seperti itu. Jangan Anda berpikir nanti, saya telat nih bang, saya telat 2 tahun, saya telat 3 tahun, nanti hutang saya sampai 100 juta, hutang saya sampai 1 M, padahal pokok hutang saya cuma 1 juta bang. Itu nggak masuk di akal gitu loh. Dia menagih 2 juta aja itu udah berat itu, apalagi dia menagih 1 M gitu loh. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Itu bang, debt collector yang ngomong bang, debt collector nggak usah Anda pikirkan, karena kapasitas otak dari debt collector pinjol itu tidak dipakai untuk perkembangan setiap usaha mereka. Ya, mereka itu hanya dipakai untuk sesi penagihan. Ya kan, bagaimana dia menagih, menaklukkan di lapangan, yaudah PR-nya itu aja. Oke, buat teman-teman semuanya mudah-mudahan ini membantu ya. Dan mungkin dari saya cuma itu aja, dan tidak ada yang perlu ditakutkan kalau misalnya Anda masih ditekan dengan bunga tinggi, atau 2 hari menjelang jatuh tempo sudah diteror misalnya gitu. Tadi Anda bisa praktekkan hal-hal yang saya sampaikan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.